Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa subscribe channel kami di YouTube dan juga install aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini. Sebenarnya yang menarik untuk kita lihat sendiri kalau menurut kami sih dibanding 2019, 2020 karena gara-gara pandemi aja tuh angkanya naik signifikan sekali. Kayak yang tadi udah disebutin secara jumlah naik menjadi lebih sekitar 10 triliun dan itu 30 kali lebih dan secara total emiten pun naiknya menjadi 22 ya. Kalau 2019 kita lihat cuma sekitar 3 gitu. Yang kita highlight di sini adalah resiko gagal bayar tahun 2020 tuh mungkin kalau kita tarik 10 tahun ke belakang puncaknya di tahun 2020 kemarin karena memang ada pandemi. Satu, karena bisnis melemah sehingga penjualan tidak sebagus tahun 2019 dan dua, karena memang sentimen market masih jelek sekali. Jadi untuk refinancing di 2020 tuh cenderung lebih susah. Jadi perusahaan tersebut tuh banyak yang mengalami gagal bayar. Nah, gagal bayar di sini yang kita ukur sebenarnya ada dua, yaitu gagal bayar bunga atau kupon dan gagal bayar pokok. Nah, angka-angka tersebut tadi adalah perusahaan-perusahaan yang mengalami gagal bayar terhadap bunga dan pokok di tahun kemarin sebenarnya. Oke, berbicara fokus ke gagal bayar pokok, ini juga dilaporkan oleh Fitch Ratings ada kenaikan tingkat gagal bayar pokok ke 4,2% dari sebelumnya 1%. Bisnis performance-nya seberapa flattish sehingga gagal bayar pokoknya pun terantar all the way dari sebelumnya 1% ke 4,2% di sepanjang tahun 2020. Sebenarnya macam-macam akibatnya, nggak hanya bisnis performance saja yang flattish, karena memang secara industri sebenarnya mereka semua terpukul rata. Penjualan tuh susah banget di tahun 2020, apalagi dari sektor properti yang kita lihat yang merupakan kontributor terbesar di tahun tersebut. Nah, yang sebenarnya menarik diambil lagi adalah selain perusahaan-perusahaan yang gagal bayar di tahun tersebut, kebanyakan perusahaan yang tipenya private companies, dalam arti mereka tidak listing di bursa. Jadi Ya. untuk resiko gagal bayar sendiri sebenarnya yang kami ingin highlight adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya privat memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya publik karena governance-nya kurang bagus, terus akses pendanaannya juga lebih sedikit dibanding perusahaan-perusahaan yang tipenya publik sebenarnya. Baik, mengingat ini kebanyakan perusahaan-perusahaan tipe private companies bukan listed. Kita awali dari yang listed terlebih dahulu di 2020 dari laporan yang ada 20-an emiten ya Mas ya, yang akhirnya mengalami default atau gagal bayar. Sementara tahun sebelumnya 2019 hanya 3 perusahaan saja. Ini juga signifikan jump yang cukup luar biasa. Seberapa besar kita harus khawatir, seberapa securekah kemudian kalau dari 3 menuju ke 20 emiten mengalami gagal bayar atau default? Secara jumlah memang naik banyak, tapi seperti yang kita bilang 2020 itu menurut kita udah peak karena memang secara business environment risk-nya lumayan extraordinary di tahun tersebut. Tapi untuk 2021 sendiri kita rasa sih kemungkinan akan membaik kalau kita lihat sampai April sendiri secara jumlah dan total principal memang sudah agak berkurang jika dibanding dengan tahun lalu. Jadi mungkin beberapa yang gagal bayar sudah banyak yang diselesaikan tahun lalu dan untuk tahun ini kemungkinan kita lihat resikonya akan lebih kecil sebenarnya. Penyebabnya ada banyak dan beberapa yang Anda sampaikan di awal perbincangan kita tadi, bukan masalah hanya bisnis performance saja, penjualan yang flattish apalagi dihajar habis-habisan di masa pandemi. Dengan demikian apakah nanti terprolong untuk 2021 data yang sudah digather oleh Fitch Ratings paling tidak sudahkah ada gambaran seberapa akan terprolong atau terperpanjang di 2021 dari data-data di 2020 kemarin? Kita rasa sih market sudah lumayan membaik ya, terutama soal sentimen. Banyak sekali didorong oleh program vaksin pemerintah yang saat ini sudah jalan dengan cukup baik. Kita rasa karena satu yang saya sebut tadi, secara business performance kemungkinan sudah recover, kemungkinan orang sudah mulai
kembali ke normal lagi walaupun belum full, karena mungkin kebanyakan tahun lalu kita nggak tahu mesti ngapain selagi pandemi. Sekarang Hmm. at least sudah ada protokolnya buat ngejalanin bisnis secara normal. Dan yang kedua yang saya sempat sebut tadi, untuk refinancing market kita lihat juga sudah lumayan mulai aktif, jadi nggak benar-benar freeze kayak tahun kemarin. Jadi kita rasa sih akan lebih baik, nggak akan walaupun masih tetap ada resiko terprolong, tapi memang kita rasa sih so far at least di 2021 yang udah berjalan trennya udah lumayan encouraging.